Kalau sejarah awal sih ditemukannya sumber mata air yang biasa orang sini sebut sebagai kolbu itu ya. Jadi dulu itu ada warga, tapi bukan warga asli, warga di daerah Sukosari itu, karena penduduk awal kan ada di Sukosari sana. Namanya Ki Jenggodo. Nah, Ki Jenggodo itu ketika mencari anaknya itu sampai tembus ke hutan sini, hutan lereng Raung itu akhirnya menemukan sebuah mata air yang besar. Karena anaknya tidak ditemukan juga, Ki Jenggodo akhirnya meneruskan perjalanan pencarian anaknya sampai ke Banyuwangi. Nah, cerita itu terus berhembus ke kalangan warga masyarakat lereng Raung waktu itu, sehingga di mana ada sumber besar, di mana ada sumber besar. Jadi mereka berbondong-bondong mencari tahu apakah benar ada sumber besar. Ternyata setelah dicek sama warga desa, ada sumber besarnya. Jadi begitu awalnya. Itu jauh sebelum zaman kolonial. Sehingga memancing saudagar-saudagar kaya itu dari luar daerah untuk eksodus datang ke Sumberuringin. Ada namanya saudagar kaya itu seorang perempuan namanya Nyai Indari. Nyai Indari itulah yang perlahan-lahan membuka perkebunan untuk tanam kopi dan tanaman-tanaman yang lain. Sehingga kesohoran Indari itu dicium sama Belanda, kan ceritanya begitu. Nah, sehingga Belanda datang ke Sumberingin juga. Karena di sini yang punya wilayah itu adalah Nyai Indari, seorang yang saudagar kaya itu. Dimanfaatkanlah oleh Belanda Nyai Indari itu untuk dijadikan kepala desa. Kepala desa pertama, perempuan kepala desa kita pertama. Karena Nyai Indari itu pencetus desa Sumberingin waktu itu, sehingga menjadi kepala desa ya, karena akal liciknya kolonial pada waktu itu. Hanya lama-lama ngelunjak kan, orang-orang kolonial, orang-orang VOC itu ngelunjak, sehingga memunculkan beberapa warga yang memang pada waktu zaman dahulu orang-orang itu kan sakti-sakti ya. Itu memunculkan seorang pejuang warga masyarakat desa Sumberingin itu namanya Ji Songot. Nah, Ji Songot itu seorang pendekar, tidak tercatat nama beliau, tapi makamnya ada. Semua warga desa sini mengakui bahwa Ji Songot itu adalah seorang pendekar. Nah, perlawanan-perlawanan begitu itu didasari karena lama-lama Belanda atau VOC itu tadi ngelunjak sama Nyai Indari, mengatur. Jadi itu asal muasalnya. Sumber air tetap menjadi sumber air rujukan warga untuk kegiatan mandi cuci kakus. Jadi masyarakat desa Sumberingin itu bahkan di desa sebelah juga kadang mandinya di sumber mata air yang kita biasa sebut dengan nama kolbu. Kolbu itu juga dalam bahasa Jawa. Jadi memang orang-orang Pulau Madura juga banyak yang ikut eksodus ke sini. Karena di Madura juga waktu itu kan ada penjajahan Jepang. Sehingga orang-orang Madura juga beramai-ramai melarikan diri dari penjajahan Jepang di Pulau Madura, sehingga nyampe di Pulau Jawa. Ada yang nyampe di sini, ada yang nyampe di daerah Sempol Ijen, ada yang nyampe di daerah Jenggawa, sehingga kalau yang di Jenggawa itu kan akhirnya ditangkap oleh Belanda ya. Akhirnya sama-sama aja di Pulau Madura juga ada Jepang, di Jawa juga dikuasai oleh Belanda waktu itu. Akhirnya dipekerjakan ke Puslit. Kalau yang sini banyak yang dipekerjakan di Sempol Ijen, kan ada PTP. Makanya tidak heran kalau di wilayah desa Sumberingin itu banyak peninggalan aset-aset bangunan zaman kolonial. Salah satunya ada Sanggerahan Sumberingin, itu biasa disebut sama orang sini itu kamar bola. Ada loji itu di daerah Darungan, itu ada keluarga Belanda pertama. Ketika mereka nyampe di Sumberingin, mereka mendirikan loji. Ada loji itu di dalam, di galerinya ada.
semenjak saya kecil, ritual itu sudah ada. Menurut beberapa pengakuan para tetua-tetua, tokoh-tokoh yang ada di wilayah desa Sumberingin itu, ketika mereka juga kecil, itu sudah ada ritual itu. Namanya nyonteng kolbu. Kalau dulu sebagai sesembahannya itu kan kepala sapi. Kalau dulu kan hewan ternak kan biasa ya. Kambing, sapi itu kan biasa. Kalau sekarang sesembahannya itu kepala kambing. Karena mungkin harganya juga mahal ya sekarang itu. Kalau dulu kepala sapi itu ditanam di selatannya sumber mata gitu. Jadi setelah selesai menguburkan kepala hewan sebagai sesembahannya itu, mereka beramai-ramai memasak bagian badannya untuk sebagai bentuk rasa syukur, semacam selamatan. Memang unik. Apa yang unik dari kegiatan nyonteng kolbu itu? Semua yang memproses proses kegiatan nyonteng kolbu itu harus laki-laki. Baik dari awal proses penyembelihan, terus penguburan, ngolah daging yang mau disuguhkan untuk makanan kepada warga masyarakat desa, itu adalah laki-laki. Perempuan tugasnya hanya ya nanti ikut makan gitu itu, Mbak. Itu uniknya di situ. Unik. Nggak boleh perempuan masuk ke area prosesi nyonteng kolbu, itu nggak boleh. Karena khusus laki-laki yang di sana. Prosesi penyembelian baik itu sapi ataupun kambing, jadi acara itu adalah memang acara yang diyakini bahwa kalau memasak untuk selamatan mata air tersebut memang tidak diperbolehkan seorang wanita atau perempuan. Jadi prosesi masak tersebut adalah khusus untuk laki-laki. Dan juga ada prosesi penguburan kepala ternak baik itu sapi ataupun kambing. Jadi prosesi itu memang mengandung arti yang amat besar dan diyakini bahwa rasa puji syukur kita kepada Yang Maha Kuasa terkait dengan adanya mata air yang ada di Desa Sumberwingin. Jadi air suci itu diambil oleh dua manten dan dilakukan pada waktu yang bersamaan dengan datangnya gunungan. Gunungan itu diarak oleh warga, dibawa ke salah satu lokasi. Jadi setelah nyampe di lokasi baru air suci tersebut dicipratkan kepada gunungan tersebut. Saya mulai kecil itu sering ikut ritualnya. Dulu masih belum dikemas dalam sebuah rangkaian festival. Nah, rangkaian begitu itu kita kemas sekarang dalam bentuk sebuah kegiatan festival, namanya Festival Bumi Raung, sudah berjalan 4 tahun. Tahun ini kita akan mengadakan Festival Bumi Raung juga yang kelima. Begitu. Kalau untuk rangkaian kegiatan Festival Bumi Raungnya itu yang mengawali dulu dari komunitas A3, 3A, komunitas 3A, Kabupaten Bondowoso. Jadi semacam komunitas seni budaya. Kebetulan salah satu penggiat komunitasnya itu adalah staf kecamatan di Kecamatan Sumberingin. Sekarang sudah almarhum, namanya Pak Imam. Nah, beliaulah yang mencetuskan bahwa ayo kita buat rangkaian festival ini. Emang ini kalau ada kegiatan nyonteng kolbu ini tidak dikemas sebagai kegiatan festival Bumi Raung karena ini unik. Secara keseluruhan, Festival Bumi Raung ini bertujuan untuk mengangkat ekonomi warga masyarakat Sumberingin karena di dalamnya ada beberapa unsur yang menjadi kesatuan, yaitu lokasi nyonteng kolbu kita letakkan itu di wisata Desa Sumberingin yaitu Teduh Glamping.
Jadi kolbu itu, mata air itu memang berkah yang diberikan Tuhan kepada masyarakat desa Sumberwuluh yang mampu menghidupi 3 desa, bahkan 3 kecamatan. Desa Sumberwuluh ini tuh banyak potensinya, Mbak. Potensi pertama potensi alam. Kita juga punya perkebunan kopi, kita punya pendakian Gunung Raung yang kaldera kawahnya itu terbesar nomor 2 se-Indonesia. Tamunya juga sudah bukan hanya dari domestik, tapi juga dari mancanegara. Dan itu terawat sampai saya tua, entah itu saya sampai meninggalkan dunia ini. Dan itu semoga beranak pinak nyampe di cucu-cucu nanti. Dan itu bermanfaat untuk seluruh masyarakat desa Sumberwuluh. Karena alamnya ya kaya betul kalau di Sumberwuluh.